Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zil haudi wasyafa'ah wa la alihi wa sahbihi nujumil bahirah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita insya Allah secara berkala akan mengkaji ayat-ayat ahkam. Artinya kita memilih secara tematis ayat-ayat yang memiliki kekuatan hukum. Ayat-ayat yang dijadikan dasar untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi bisa jadi Bapak sekalian, hukum yang terjadi di masyarakat itu, kalau kita mendengar ketika ditanya oleh masyarakat terhadap seorang ulama, seorang kiai, maka langsung dijawabnya, boleh, tidak boleh, makruh gitu. Nah, dengan kitab ini maka kita akan membahas kajian-kajian tersebut itu secara otentitas berdasarkan istimbat ayat, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kalau COVID-19 catatan yang lalu tentang AstraZeneca yang merupakan produk lanjutan dari pankreas babi. Ketika orang mengatakan bahwa vaksin yang dibuat dari pankreas babi itu haram, yang lain mengatakan halal, maka ini menarik ya. Dari sisi hukum itu kok ada ulama yang mengatakan haram, tapi ada juga yang mengatakan halal. Nah, nanti di dalam ayat-ayat ini kita akan membahas sampai kepada model-model istimbat hukum yang dilakukan oleh ulama. Dan nanti juga akan terlihat perbedaan-perbedaan pendapat ya di kalangan ulama ketika membicarakan tentang istimbat hukum. Istimbat hukum itu menggali hukum ya dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Sebagai pengantar bahwa kitab yang kita jadikan pedoman ini adalah Rawaiul Bayan, tafsir ayatil Quran ya. Jadi ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kelahiran Syria dan menjadi guru besar di Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Banyak sekali karya-karya beliau. Turatut Tafasir, ya, Sofwatut Tafasir termasuk Rawaiul Bayan dan kitab-kitab yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang menjadi keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi pembuka ini kita lihat Fatihah, bagaimana cara membaca Al-Fatihah sehingga kita ini bisa menjadi dasar dalam melakukan ibadah sholat. Nah, di dalam hadis yang dikutip di sini pada awal-awal ini ya, bahwa Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat. Jadi la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah ya sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini ulama di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ruknun min arkanis sholat. Rukun di antara rukun sholat. Oleh karena itu Bapak sekalian, membaca Al-Fatihah itu harus benar. Harus baik ya, berguru kita kepada orang yang bisa mentashih bacaan Al-Fatihah kita. Kalau kita baca surah di dalam sholat itu tidak tepat, makharijurnya tidak benar, maka bisa jadi tidak merusak struktur sholat.
Tetapi kalau Fatihahnya tidak benar, Fatihahnya salah, kita khawatir bangunan yang salah satu komponennya rapuh itu, bangunan itu akan roboh. Nah, logika berpikir ini adalah logika berpikir dengan kata rukun. Rukun itu maknanya tiang. Bangunan ini tidak roboh karena tiangnya kuat. Nah, itu mengapa pentingnya kita belajar secara benar dan mentakrir, mentashih ya bacaan kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah ini adalah sebuah bacaan yang punya nilai tersendiri. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wallazi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithluha. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim allazi utituhu. Demi jiwaku yang berada di genggaman tangan Tuhan. Nabi bersumpah. Tidak ada yang wahyu yang diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Quran yang sama dengan 7 ayat. Yang dimaksud Sab'ul Masani Al-Fatihah. Tidak ada yang kandungannya melebihi dari Al-Fatihah. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam surah-surah Al-Quran, maksudnya begitu. Dalam Injil, di dalam Taurat tidak ada. Dan itu adalah As-Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim alladzi utituhu, yang aku diberikan. Nah, apa sih hebatnya ini dibandingkan dengan yang lainnya tidak pernah diturunkan? 7 ayat ini berdasarkan ittifaq ulama, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, 7 ayat Al-Fatihah ini bukan cuma sekedar menjadi syarat rukun, tetapi dia juga dikatakan ya Al-Fatihah lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung orang niat membacanya. Jadi ini menarik ya Bapak Saudara sekalian. Pada suatu ketika ada di kalangan sahabat Nabi itu pergi ke satu daerah. Ternyata di situ ada orang sakit. Ada orang sakit, maka dia, karena dia orang tahu sebagai sahabat Nabi, maka dia digiring. Dibawa ke rumah orang itu, dia nggak tahu untuk apa, ternyata dihadapkan pada orang sakit gitu. Dia nggak punya pendidikan, dan dia tidak pernah diajarkan bagaimana mengobati itu. Tibun Nabi, konsep ya penyembuhan ala Nabi, dia nggak pernah. Tetapi karena dia sahabat Nabi gitu. Nah, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, akhirnya posisi yang tidak mungkin dia menghindar, dia minta air kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah, kemudian diminumkan kepada orang yang sedang sakit ini. Alhamdulillah sembuh. Bahkan setelah sembuh itu dia diberikan beragam makanan, diberikan uang dan hadiah-hadiah lain karena yang sakit ini orang kaya. Makanannya tidak dimakan, uangnya tidak dipakai, hadiah itu tidak dipakai. Dibawa semua kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tanya, "Ya Rasulullah, begini, apakah ini halal aku memakannya?" Maka Rasulullah mengatakan halal. Al-Fatihah lima quri'at lahu. Ini berdasarkan hadis ya Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini kedudukannya hasan. Al-Fatihah itu tergantung niat orang yang membacanya. Jadi Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, jadi kita kalau di rumah ya ada orang yang sakit, ya tentunya bukan sakit secara fisik ya, kalau seperti kanker, ya maaf, penyakit-penyakit yang bersifat fisik maka tentunya harus ke dokter. Tetapi penyakit-penyakit yang bukan fisika, maka kita bisa berwasilah dengan bacaan suratul Fatihah. Termasuk juga ketika seorang yang sulit melahirkan.
bacakan Fatihah niat supaya mudah dilahirkan, maka insya Allah 5 quri'atlah. Ada orang yang sulit meninggal, ya sudah berhari-hari, dan ini jangan heran Pak, di Kebayoran Baru ada orang 13 tahun sakratul maut. Komanya 13 tahun. Dari rumah sakit sampai dibawa pulang ke rumah, rumahnya dirombak, kaya orang ini, salah seorang pejabat dirombak, sehingga yang menjaganya itu 24 jam, 13 tahun koma. Karena memang tanda kehidupannya masih terlihat. Nah, orang yang sulit meninggal itu bisa juga minta dalam pengertian bukan meminta supaya meninggal. Meminta supaya diberikan yang terbaik oleh Allah. Saya pernah suatu saat ada tetangga saya seperti itu. Saya juga nggak ngerti kenapa dia mesti ke rumah saya. Akhirnya sudah bacain Fatihah. Meninggal. Alhamdulillah. Sehingga saya sering seloroh di rumah kalau istri saya lagi ngambek. Saya bilang jangan sampai dibacain Fatihah. Malah nggak jadi marah Pak. Malah nggak jadi marah gitu loh. Malah jadi hilang ya. Karena memang kasusnya itu dia pernah lihat langsung gitu loh. Ya Bapak boleh lakukan itu di rumah ya. Jadi kalau giliran gini Pak, menjaga harmonisasi di rumah tangga itu pinter-pinter kita Pak sebagai suami itu. Ya, tergantung kita. Dan syogyanya itu memang kita diajarkan kalau di rumah itu, kata Sayyidina Umar itu, ayyakuna fi ahlihi mislus sabi. Seorang suami itu kalau di rumah itu harus seperti anak kecil. Anak kecil apa saja bilang, apa aja ngomong, dan kalau marah gak lama anak kecil itu. Cuma 3 menit, 4 menit sudah baikan. Itu konsepnya itu. Nah bagaimana caranya ya itu bagian dari gaya kita gitu. Malah jadi ngakak ya. Karena dia takut diminumin air putih yang dibacain Fatihah. Padahal ya Bapak saya sekalian yang berbahagia, kita pun bilang kalau kamu masih gak mau juga, nanti malam kamu tidur ku masukkan gitu. Bapak saya sekalian yang berbahagia ya. Itu yang pertama yang bisa kita pahami dari surah Al-Fatihah. Nah Bapak saya sekalian, ini kira-kira kalau dites nih baca Al-Fatihah, yang lulus silakan pulang ke rumah, yang tidak lulus tinggal di kantor, kira-kira pulang nggak nih? Ada yang nginep nggak nih kira? Belajar Pak. Saya dulu pengacara, 6 tahun saya jadi pengacara. Artinya saya bukan orang yang dipersiapkan dari awal jadi ustadz, bukan. Ya, 6 tahun saya jadi pengacara. Bahkan yang sekarang lagi ngetop itu teman saya. Kenapa begitu? Ya, karena saya harus memilih, hidup itu pilihan. Ya. Nah, di antaranya ini ngetes baca Fatihah itu. Bahasa Arab itu kalau makharijul hurufnya tidak pas itu maknanya berubah. Saya kasih contoh umpamanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Alamin. Nah, dia enggak fasih, Alhamdulillahirabbil alamin. Alam itu artinya sakit. Segala puji bagi Tuhan yang sakit. Maknanya jauh kemana-mana. Apalagi kalau yang Rabbil ngalamin. Wah, bingung saya ngartiinnya apa. Kalau ngalamin itu berarti merasakan. Ya. Nah jadi Bapak saya sekalian yang berbahagia, belajar. Ya, kan saya datang lebih awal terus. Kalau Bapak-Bapak ya ketemu sama saya selalu datang. Lebih awal ya mentasih Fatihah boleh. Enggak apa-apa supaya memang benar-benar bacaan kita itu fasih atau tidak fasih. Yang berikutnya Bapak saya sekalian yang berbahagia adalah al-isti'adzah. Isti'adzah itu maknanya berlindung.
Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kau membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, maka hendaklah berta'awuz, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Emang baca Quran perlu berlindung, apakah bisa diintervensi oleh iblis, oleh setan? Bisa. Jangankan orang baca Quran, orang sholat cuma takbiratul ihram, Pak. Ada orang, katanya di sini juga ada juga. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dibawa, nyari kunci, nyari kembalian 2000-an, 2 lembar. Ya. Bahkan kalau mau lebaran itu dibawa ke Tamrin City, ke Tanah Abang Blok C. Lagi sholat. Kenapa? Ente enggak ta'awuz, ente enggak berlindung. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi bermasalah ketika orang tidak mendapatkan sesuatu yang baik padahal alatnya sudah disediakan. Baca ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terrajam. Ya. Baca Bapak sekalian. Kita nih masuk daerah agak serem gitu. Kira-kira kalau kita masuk ya komplek MMC yang di dekat Taman Mini, kalau masuk sekarang, wah itu merinding tuh. Saya 4 tahun lebih itu ya. Kalau merinding baca aja, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak hilang, tapi bacanya yang serius. Bacanya yang serius, enggak berani dia. Lalu terjadi juga perbedaan pendapat, bacanya itu di depan apa di belakang. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah bacanya di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di luar mazhab itu ada yang enggak begitu. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di belakang. Jadi kalau ketemu orang yang membaca Qur'annya seperti itu, biarkan saja. Karena Al-Quran tidak menjelaskan fa'idha qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau baca Quran bertawuz. Di depan apa di belakang apa di tengah? Enggak dijelaskan. Nah, ulama ya mengistidlal hadis itu, ya mengistidlal ayat suci Al-Quran itu menjadi 2 bagian. Fasta'iz billah itu oleh ulama-ulama Syafi'iyah dikatakan di depan. Karena kata perintah itu adalah menunjukkan sesuatu yang akan dikerjakan. Tapi ulama lain yang mengatakan ketika tidak ditentukan, maka itu pemaknaannya kapan saja dia mau melakukan sudah terpenuhi perintah itu. Karena kata perintah bila tidak ditentukan masanya, maka boleh dilakukan di depan, boleh dilakukan belakang. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini istimbat namanya. Model menggali hukum yang dilakukan oleh ulama. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan syaitan? Orang biasanya, syaitan itu dalam bahasa Indonesia sudah diintrodusir jadi setan gitu. Kalau disebut setan, biasanya gambarannya yang ada di kepala kita itu tempatnya sepi, kemudian ada anginnya, baunya tidak enak, atau ada yang ketawa gitu loh, ngikik ketawanya gitu. Itu setan. Nah, beliau membuat sebuah definisi di sini bahwa yang dimaksud dengan setan itu adalah ismun likulli ismun likulli atin minal jinni wal ins wal hayawan. Setan itu nama likulli atin, setiap makhluk yang merusak, yang mengganggu, minal jinni dari bangsa jin, wal ins bangsa manusia, wal hayawan dan bangsa hewan. Dalam kitab lain Abu Ubaidah
dalam majazul Quran mengatakan bukan likuli atin tapi arimin, yang merusak, yang membunuh dari bangsa jin, bangsa manusia dan hewan. Menarik nih Bapak sekalian. Ketika COVID-19 kemarin itu sebenarnya sudah dibicarakan ada setan di hidung kita ini. Nabi dalam hadisnya mengatakan izastaiqaza ahadukum min manami falyastansir salasan. Kalau bangun tidur masukkan air 3 kali ke hidung. Ya, istinsyak, kemudian istinsar, buang. Ya, 3 kali. Fa inna syaitana yabitu fi khaisumi. Sesungguhnya setan nginep di ujung, di batang hidung kita, ujung situ. Nah, setan yang dimaksud itu bukan genderuwo, bukan orang, tetapi hayawan, virus. Jangan heran kalau VCR itu disodoknya di sini. Saya masih ingat nih, mau masuk mari ngisi di sini masuk COVID, saya masuk sono dulu. Obrok-obrok dulu. Di sini Pak diperiksanya. Oh. Kata Nabi, kalau enggak mau kena COVID, setiap bangun tidur cuci 3 kali. Cuci tangan. Setannya di situ, yang dimaksud setan di situ adalah hayawan, virus. Itu 15 abad yang lalu sudah diberitahukan sama Nabi. Ya. Nah, jadi Bapak saya sekalian ke depan kalau kita istinsaknya benar, maka kita akan terhindar dari semua virus-virus lain yang nular. Bangun tidur istinsak. Cuma harus latihan, Pak. Ya, coba kalau kita lihat orang wudhu nih. Gini nih. Wudhunya ada yang dipencet-pencet. Masukin. Walaupun ini ya tidak termasuk wajib. Tapi kalau mengikuti Nabi, jadi airnya tarik. Pelan-pelan lariknya. Kalau ada bilang sakit, pedas, tanya sama perokok. Kenapa asap tidak menyakitkan? Kenapa rokok tidak bermasalah ketika ditarik? Apalagi ada orang yang nariknya dalam, gitu. Nah, istinsak seperti itu juga. Tarik pelan latihan lama-lama. Kalau bisa ditarik sini. Kalau sudah terbiasa seperti terbiasanya masuk keluar masuknya tembakau, asap tembakau, maka sebenarnya kita berwudu juga seperti itu. Enggak kena. Tidak ada virus dijamin karena di situ tempat tidurnya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu 3. Setan itu ya penanganannya sendiri-sendiri. Kalau setan yang ada di pohon-pohon itu yang suka ganggu, maka dia akan lari. Tapi kalau setan pengertiannya itu adalah hewan, maka tempatnya itu di ujung sini. Dia bisa merusak tubuh kita. Semua virus apa saja. Tapi kalau setannya anak manusia, ya mesti dikenali Pak, ciri-cirinya ada. Termasuk bisa jadi pasangan hidup kita, Bapak Ibu, setan buat kita. Bisa jadi anak yang kita lahirkan musuh buat kita. Dan itu bukan perkataan saya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Ada di antara kalian istri sama anaknya itu musuh. Dan faktual, sampai saat ini kasusnya belum selesai. Bapak nyungsep, dipecat, diberhentikan, dimiskinkan dan sebagainya. Penyebabnya anak kandungnya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak saya sekalian yang berbahagia, ya, betapa pentingnya kita bertawuz. Yang ketiga tentang basmalah. Ya, ini kajian pertama ini kita mau masuk ke Al-Fatihah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak, menurut ulama itu Al-Quran tadi kalau dikatakan belum pernah diberikan di dalam Taurat, dalam Injil maupun sebelum Al-Quran itu.
Al-Furqan yang dimaksud itu adalah suhuf masuk juga. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa disebut suhuf tidak disebut dengan kitab? Karena memang masa dulu itu peradabannya belum luas. Sehingga kalau saja ditulis tidak sebesar Al-Quran. Maka disebutnya suhufi Ibrahim wa Musa. Itu yang dimaksud adalah firman-firman Allah kalau yang dibukukan itu kira-kira tidak sebanyak Al-Quran. Hanya lembaran, suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, Al-Quran itu kalau itu dikecilkan maka dia menjadi surah Al-Fatihah. Jadi kita baca Al-Quran itu liputannya, cakupannya itu sama dengan bobot orang mempelajari membaca Al-Quran 30 juz. Al-Fatihah itu apabila dia di juz, apabila dia dipersempit, dikecilkan, diintisarikan, maka jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik, dengan benar itu kandungannya menyangkut aspek tauhid, aspek ibadah, dan aspek ihsan. 3 disiplin, 3 dimensi di dalam agama itu masuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ulama-ulama hikmah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diintisarikan itu menjadi huruf ba. Tapi ini di luar syariat. Yang kita bahas yang terakhir ini bukan syariat. Orang-orang ilmu hikmah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diintisarikan itu jadi huruf ba. Apa yang ada di benak kita Bapak Ibu sekalian para pemirsa dengan huruf ba? Ba itu baru pada predesasi setelah sahabat ada titiknya. Sebelumnya itu cuma ditarik seperti itu. Apa yang menyerupai huruf ba yang tidak ada titiknya? Perahu. Maka orang bisa pergi kemana saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dilakukan oleh para ulama, para wali min auliyaillah. Apabila dia ingin berangkat haji, maka dia naik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merem, nengok sudah di sana. Ini kalau diamalin bisa ngamalin enak nih Pak. Ya, kalau mau lebaran orang-orang cari tiket Bapak nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim ya Tapanuli. Kalau ditanya naik apa? Ya. Baca ya. Subhanallah. Nah, kenapa ulama-ulama sufi sampai sejauh itu mendalaminya? Karena dia yakin belum pernah ada satu surat yang bobotnya seperti Sab'ul Mathani 7 ayat ini enggak ada. Belum pernah dan itu Nabi mengatakannya. Belum pernah diturunkan bobot. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini kita memulai pembukaan kita ini ya memahami apa itu Al-Fatihah. Kemudian bagaimana kita mesti ta'awuz, tadi ada yang di depan, ada yang belakang. Kemudian membaca bismillah. Baca bismillah itu adalah sebuah intisar. Tentang bismillah. Yang terakhir ini mudah-mudahan waktunya cukup. Basmalah itu menurut mazhab Syafi'i ayatun minal Fatihah. Satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu 7 ayat itu Bapak sekalian. Tetapi di luar mazhab Syafi'i mengatakan
Al-Fatihah laisa minal Fatihah, al-basmalah laisa minal Fatihah. Sehingga kalau di mazhab lain itu karena dia bukan rukun, bukan ayat dari Al-Quran, sehingga kalau di Mekah kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka baca Bismillah tapi sir. Kenapa? Karena dia menganggapnya bukan ayat dari Al-Fatihah. Nah ini perbedaan pendapat ya di kalangan ulama tentang kedudukan basmalah itu. Tapi kalau kita hukumnya 7 ayat itu termasuk dalam Al-Fatihah.